Silakan mulai, silakan. Silakan dimulai. Tadi Mas Rifa sebagai coachnya. Menit. Saya jadi coach atau saya jadi coach? Saya coach kayaknya. Iya Ibu. Oke, Oh Ibu Sri dulu coach. Oke. Kita mulai ya. Berarti saya yang jadi coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa di Baik Bu, pada pertemuan kita kali ini kita akan melakukan coaching. Saya akan membantu Ibu untuk menyelesaikan apa yang Ibu hadapi, apa yang ingin Ibu kembangkan. Pada kesempatan ini Ibu ingin dikembangkan masalah apa gitu. Tujuan kita coaching kali ini Ibu ingin dikembangkan atau ingin Ibu saya bantu dalam masalah apa? Oke, terima kasih Ibu. Pada pertemuan kali ini saya itu ingin Ibu membantu saya bagaimana teman-teman saya bisa menerapkan modul ajar pada sebelum mereka menerap atau membuat modul ajar sebelum mereka masuk pada kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, jadi tujuan kita kali ini adalah bagaimana mengatasi kesulitan Ibu atau bagaimana mengantarkan Ibu bisa mencapai tujuan itu agar teman-teman Ibu bisa membuat modul ajar seperti Ibu. Karena modul ajar ini sebagai sesuatu yang Ibu anggap penting, tentu saja Ibu mungkin memiliki hal-hal yang diperlukan untuk membuat teman-teman Ibu bisa membuat modul. Apakah Ibu sudah memiliki modal atau potensi atau kekuatan apa yang Ibu miliki untuk memperdayakan teman-teman Ibu membuat modul ajar? Begini Bu, kekuatan yang bisa saya miliki untuk bisa membantu teman-teman saya dalam membuat modul ajar itu, satu, saya dengan rasa percaya diri bahwa saya sudah mendapatkan pembekalan ilmu tentang pembuatan dalam membuat modul ajar ini, di mana saya itu kekuatan itu saya dapat lewat pelatihan PSP kemarin dengan lewat PMM. Di situ ada berbagi praktik baik. Jadi di situ saya bisa membuka tentang modul ajar yang seharusnya seperti apa. Jadi di situ saya merasa bahwa saya memiliki punya kekuatan, mempunyai kelebihan, bahwa saya mampu mengarahkan teman-teman saya untuk membuat modul ajar tersebut. Ya, baik Bu. Sebelumnya saya, karena tadi Ibu sudah melakukan berbagai pelatihan di PMM dan yang lain, berarti Ibu sudah memiliki gambaran tentang modul ajar itu. Bisakah Ibu gambarkan apa-apa yang diperlukan untuk kita bisa membuat modul ajar? Oke, terima kasih. Baik Ibu, dalam modul ajar itu ada beberapa hal yang perlu kita kembangkan, yaitu pertama itu kita sebagai guru harus membuat tujuan pembelajaran, yang bisa kita ambil dari capaian pembelajaran tersebut. Setelah kita mendapatkan tujuan pembelajaran, tentu kita sebagai guru harus membuat langkah-langkah terkait dengan kegiatan proses pembelajaran di kelas. Yang berikutnya, setelah kita membuat langkah-langkah, tentu kita
melakukan penilaian atau asesmen terhadap murid. Oh, ya. Kan Jadi itu, Ibu. itu elemen-elemen di dalam modul ajar Ibu ya. Jadi tadi berangkat dari tujuannya Ibu untuk bisa memberdayakan teman-teman Ibu, berbagi istilahnya. Sampai saat ini Ibu belum berbagi dengan teman Ibu, kira-kira adakah hambatan? Apa saja hambatan yang menghalangi Ibu untuk melakukan misalkan pelatihan atau berbagi masalah pembuatan modul ajar ini? Hambatan-hambatannya Ibu apa saja? Oke. Adapun hambatan-hambatan yang saya alami ketika membantu teman untuk membuat modul ajar itu begini, karena teman juga ini kadang mereka juga mempunyai waktu, kayaknya dilihat dari manajemen waktunya mereka teman-teman ini mereka mereka mementingkan kepentingan pribadinya mereka ketimbang mereka belajar untuk membuat modul ajar itu. Yang kendala berikutnya, hambatan berikutnya sepertinya teman-teman ini merasa atau menganggap bahwa modul ajar ini tidak penting. Jadi mereka tidak perlu untuk membuat modul ajar itu untuk persiapan mereka masuk pada kegiatan pembelajaran. Ya, baik Bu. Tadi ya, Ibu ingin sekali berbagi masalah modul ajar ini karena Ibu mengetahui penting. Tapi sebaiknya teman Ibu, mereka itu belum menganggapnya penting. Kemudian mereka juga ingin tidak mempersingkat waktu untuk mengembangkan diri istilahnya. Nah, kira-kira dari masalah itu, strategi apa yang Ibu gunakan untuk membangkitkan atau menanamkan dalam diri teman rekan-rekannya Ibu agar mereka menganggap penting modul ajar ini dan agar mereka bisa menyediakan waktu di tengah-tengah kesibukan mereka. Ya, strateginya Ibu itu apa sebagai solusi? Oke, baik. Strategi pertama yang harus saya lakukan yaitu berkonsultasi dengan kepala sekolah. Berkonsultasi dengan kepala sekolah, menyampaikan masalah-masalah yang saya hadapi, bagaimana agar teman ini mereka termotivasi, bisa menganggap bahwa modul ajar ini sangat penting. Jadi saya melakukan pendekatan kepada kepala sekolah. Nah, setelah melalui kepala sekolah itu, kami bisa mendapatkan solusi bahwa kami harus mengadakan pertemuan, memberikan pemahaman kepada teman guru bahwa modul ajar ini sangat penting untuk kita terapkan, sangat penting untuk kita membuat modul ajar. Oh, ya. Baik Bu, apakah hanya itu solusi yang Ibu ini? Adakah solusi yang lain? Istilahnya misalkan agar mereka punya waktu, tadi dikatakan mereka sudah disibukkan dengan kepentingan pribadi. Ya, untuk yang ini apa masalah solusinya ini? Mereka sudah punya keinginan tapi waktunya lagi mereka. Oke, baik. Kalau untuk manajemen waktu untuk teman ini sepertinya ini Bu, bisa kita bicarakan pada saat pertemuan itu. Nah, pada saat pertemuan itu bukan hanya bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa modul ajar itu sangat penting. Kita juga bisa memberikan memberikan contoh bagaimana cara-cara membagi waktunya mereka, memberikan pemahaman bagaimana mereka bisa membagi waktunya mereka, bahwa modul ajar itu bisa kita buat agar tidak mengganggu aktivitas kita di rumah, waktu kita juga di rumah tidak mengganggu. Modul ajar itu bisa kita buat ketika anak pulang sekolah. Jadi di situ ada waktu.
Ya. Jadi melalui pertemuan-pertemuan itu bisa kita sampaikan. Ya, baik Bu, untuk strateginya Ibu sudah bagus, yaitu pertemuan dulu, ketemu dulu menyatukan pendapat, sehingga ketemu bahwa modul ajar ini sangat penting. Saran saya mungkin ada juga di sini Ibu bisa memberikan contoh dalam diri Ibu. Kalau ada teman yang mengatakan saya sudah tidak punya waktu untuk belajar itu, Ibu mungkin bisa memberikan contoh, oh saya juga sibuk sama sibuknya dengan Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu yang lain, tapi saya bisa membuat modul ajar ini dengan misalkan saya atur waktu saya pulang sekolah, saya akan membuatnya, atau mungkin saya menyempatkan diri sebelum tidur, saya akan berkreasi lagi. Ya, seperti itu. Mungkin Ibu bisa berikan saran-saran terkait dengan apa yang sudah Ibu aplikasikan terkait dengan pengaturan waktu. Baik Bu, untuk kalau sudah bertemu dengan itu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pertemuan dengan kepala sekolah dan dalam waktu dekat ini dan ibu-ibu yang lain itu untuk membicarakan masalah pentingnya membuat modul ajar? Ya, baik. Untuk akan dilakukan secepatnya, Bu. Ya, karena kalau kita tunda-tunda terus, tidak akan semua pekerjaan tidak akan terlaksana. Insya Allah dalam waktu dekat ini secepatnya saya akan mengadakan pertemuan bersama kepala sekolah dan teman-teman guru untuk membahas modul ajar tersebut. Mungkin itu Ibu. Baik Bu, sekarang tadi sudah Ibu rencanakan bahwa Ibu akan membuat jadwal secepatnya pertemuan itu, mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah. Dalam diri Ibu, apakah strategi ini akan berhasil membuat teman-teman Ibu itu mau belajar mengembangkan modul ajar? Sejauh mana keyakinan Ibu tentang keberhasilan strategi Ibu? Oke, baik. Dari angka 1 sampai 10, Ibu berada di angka berapa? Kalau tingkat keberhasilannya, kalau diukur dari skala 1 sampai 10, posisinya skalanya masih ada di skala 7. Skala 7 ya? Sudah lebih Ya, 50% berarti. ya, skala 7 karena tidak bisa pada satu pertemuan bahwa kita sudah yakin bahwa sekali pertemuan kita yakin bahwa teman-teman sudah bisa atau sudah memahami membuat modul ajar itu. Butuh proses, butuh berkali-kali mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai modul ajar itu, dan kalaupun juga saya yakin juga bahwa kita kan tentu memiliki perbedaan pemahaman. Mungkin ada satu teman yang sudah memahami, ada satu teman berikutnya juga yang belum bisa memahami. Jadi kita sering-sering mengadakan pertemuan. Tapi untuk waktu dekat ini, untuk skala itu saya masih bisa katakan masih skala 7. Ya, baik Bu. Ibu sudah kalau saya lihat skalanya ini sudah lumayan, tingkat keberhasilannya itu akan berhasil apa yang Ibu cita-citakan itu. Nah, kedepannya apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu lakukan ini? Komitmen Ibu dalam bentuk apa istilahnya terhadap rencana strategi ini? Oke, baik Ibu. Untuk komitmen saya untuk mencapai tujuan saya ini, tentu saya berkomitmen bahwa apa strategi yang saya lakukan ini bahwa sesuatu hal yang tepat. Jadi saya di sini saya mempunyai tanggung jawab bahwa saya harus dengan strategi-strategi yang saya sudah lakukan. Jadi saya harus meyakinkan diri saya bahwa dengan strategi ini saya mampu mengajak teman-teman saya untuk membuat modul ajar tersebut. Komitmen berikutnya
Jadi agar strategi yang saya buat itu supaya tidak terlupakan, bisa jadi mungkin saya bikin catatan kecil di agenda-agenda saya agar untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam membuat modul ajar bisa tidak terlupakan. Ya. Mungkin itu Ibu. Oke, baik Ibu. Apa yang Ibu bentuk komitmen Ibu itu sudah bagus, yaitu dengan saran terkait komitmen ini untuk memulainya itu bagusnya sebelum pertemuan yang kepala sekolah dan guru-guru itu adakan dulu obrolan kecil istilahnya, percakapan sederhana dengan guru-guru atau bisa juga kepala sekolah sebelum membahasnya dalam ruang rapat yang formal. Karena dari obrolan kecil ini boleh jadi di situ kita akan dapat sesuatu informasi yang akan menentukan kita selanjutnya. Begitu Ibu ya. Jadi saya kira kita sudah ketemukan bagaimana cara Ibu juga sudah mengetahui akar masalahnya dan solusinya tentang cita-cita Ibu untuk memberdayakan teman-teman membuat modul ajar. Saya berharap ke depannya Ibu bisa melaksanakannya dengan baik dan ke depannya kita akan bercerita lagi tentang masalah ini pada pertemuan berikutnya. Saya kira cukup dulu untuk coaching hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menuju ruang utama, Bu, kembali. Belum yang satunya, Pak. Oh ya, lanjut kalau begitu. Ini sudah kasihkan Pak. Silakan ya. Ya, udah kasihkan Oh, ini. udah lagi toh ya. 15 menit toh? Oke, baik Pak. Ya, 15 menit. Semoga diberi kelancaran. Ya, enggak apa-apa kan terakhir juga ini. Ya, silakan lanjut. Oke, baik Pak, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk Gimana saja, kabarnya, Pak. Ibu Sri? Join saja karena masih. Gimana kabarnya nih, Ibu Sri? Kabar saya ini alhamdulillah baik, Bu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri sudah ini menyetujui pertemuan kita kali ini. Saya akan mengocing Ibu Sri, akan membantu menyelesaikan masalah Ibu Sri, Pak, di mana itu masalahnya bisa kita kembangkan dan juga di sini kita akan menemukan tujuan-tujuan yang Ibu Sri harapkan. Ini Ibu Sri, ini apa nih untuk pertemuan kita kali ini? Konsep apa yang mau Ibu Sri inginkan? Yang mau ingin Ibu Sri sampaikan, yang mau Ibu Sri ceritakan kepada saya, konsep apa nih? Saya itu Bu, saya pengen curhat, pengen dibantu masalah kesulitan dalam ruang kelas pengelolaan, di mana di sini saya menemukan siswa itu ketika saya mengajar sering mereka mengobrol sesama mereka dan mereka itu ada juga yang kerja tugas dari pelajaran lain, entah itu menjalin atau kerja tugasnya, dan itu sangat saya anggap tidak ada ketertiban bagi dalam kelas karena siswa tersebut. Ya itu Bu, bagaimana cara supaya siswa itu tidak lagi ribut, tidak lagi mengerjakan tugas dan tertib dalam kelas. Oke. Nah, itu salah satu permasalahan Ibu Sri ya. Bagaimana Ibu Sri akan menertibkan murid yang ngobrol ketika Ibu Sri melaksanakan kegiatan pembelajarannya
murid yang ketika Ibu Sri mengajar, ada murid yang mengerjakan tugas dari guru lain. Nah, dari situ pertemuan kita ini tentu Ibu Sri di akhir pertemuan kita ini Ibu Sri ingin mencapai satu tujuan. Tujuannya Ibu Sri apa sih? Saya ingin dibantu menyelesaikan masalah yang saya ceritakan tadi, Bu, supaya siswa itu tertib di dalam kelas sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik, dan juga supaya siswa tersebut bisa berubah karakternya menjadi karakter yang baik, yang tadinya mungkin tidak tertib, tidak disiplin, tidak bertanggung jawab. Nah, mereka bisa berubah. Oke. Ibu Sri, menurut Ibu dalam upaya Ibu menertibkan murid agar mereka tidak ngobrol dalam kelas, kekuatan apa yang Ibu Sri miliki, kelebihan apa yang Ibu Sri untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, saya sebagai guru tentunya kekuatan saya itu bisa sebagai manajer dalam kelas itu tentu saja saya akan saya memang memiliki tanggung jawab penuh terhadap siswa, dan apa yang saya sampaikan itu akan diharapkan siswa bisa mengikutinya istilahnya. Kemudian saya juga memiliki kekuatan bahwa yang lalu kita sudah memiliki kesepakatan kelas, hanya saja siswa-siswa itu masih kurang tertib. Ya, kemudian saya juga sudah memahami tentang penyelesaian masalah, yaitu tentang restitusi. Nah, seperti itu, Bu. Kemudian juga saya memiliki cara mengajar. Baru-baru ini saya sudah mengikuti pelatihan tentang cara mengajar yang metode mengajar yang bervariasi. Itu, Bu. Oke, baik. Tadi Ibu Sri sudah menjelaskan kekuatan-kekuatan Ibu Sri, kelebihan Ibu Sri dalam mengatasi anak-anak yang bermasalah di dalam kelas. Tentu dalam selain Ibu memiliki kekuatan itu dalam mengatasi anak itu tentu banyak kendala, banyak hambatan yang Ibu Sri lalui. Kendala-kendala apa yang Ibu Sri alami ketika menertibkan murid yang ngobrol dalam kelas, yang mengerjakan tugasnya ketika Ibu Sri mengajar? Suruh dulu anak-anak, jangan. Kendala-kendala apa yang Ibu temui atau kelemahan-kelemahan apa, hambatan apa yang Ibu temui pada saat pada saat Ibu sudah memiliki kekuatan itu? Baik, Bu, tadi emang saya punya kelebihan itu, saya sudah mengetahui berbagai metode ajar, saya tahu itu masalah restitusi, kesepakatan kelas sudah dibuat, dan juga saya punya posisi bargaining posisi yang tinggi sebagai guru. Saya bisa istilahnya mengatur siswa, itu kekuatan saya. Nah, hanya hambatan saya di sini, saya belum mengetahui akar masalahnya. Penyebabnya mereka ribut, penyebabnya mereka mengerjakan hal yang lain itu saya belum. Jadi itu saya belum bisa menerapkan solusi karena saya belum mengetahui akar masalahnya. Ya, itu hambatan saya, Bu. Nah, jadi bagaimana Ibu Sri untuk mengatasi hambatan Ibu, hambatan tersebut bagaimana? Ibu kan begini, Ibu kan belum menemukan apa yang menjadi hambatan Ibu. Jadi upaya apa yang Ibu lakukan agar hambatan itu bisa Ibu Sri gali, bisa Ibu Guru dapatkan agar bisa menemukan solusi,
dalam mencapai tujuan Ibu Sri itu? Karena biasanya Kalau menurut saya itu saya kasih saran Ibu Sri, kalau menurut saya itu hambatannya begini, bisa jadi mereka bosan dengan metode-metode yang Ibu Sri berikan. ya. Itu satu. Gaya metode belajar atau gaya belajar Ibu Sri berikan kepada mereka tidak ini, mereka sudah bosan, mereka sudah jenuh. Jadi perlu Ibu Sri merubah metode Ibu Sri, mungkin tadinya tidak lewat, mungkin bisa Ibu Sri pakai metode bermain ice breaking atau bermain game. Ya. Jadi suasana kelas itu bisa menyenangkan. Itu salah satu hambatan menurut saya, solusi dari saya. Terus begini, tentu kita dalam membuat ini, Ibu Sri kan punya strategi-strategi. Apa strategi Ibu Sri dalam mengatasi anak-anak yang bermasalah tersebut? Kalau menurut saya kan belum tahu akar masalahnya. Tapi saya akan cari tahu dulu, saya akan memanggil siswa tersebut, menanyakan kenapa mereka mengobrol. Setelah saya tahu, mungkin tadi salah satu penyebabnya itu bosan, atau mungkin bisa jadi mereka itu melupakan kesepakatan, faktor lupa yang sudah dibikin. Khususnya tentang apa-apa yang harus mereka lakukan dan tidak lakukan dalam kelas, itu mungkin faktor kelupaan. Kemudian jadi tergantung masalahnya, ini strategi yang akan saya terapkan. Kalau untuk siswa yang sudah sering sekali melanggar, maka saya akan terapkan strategi restitusi, pendekatan restitusi di situ, sehingga misalkan siswa yang mengerjakan tugas lain atau mengobrol terus tidak bisa diingatkan. Sebelumnya kan diingatkan dulu, tapi kalau terus-menerus, ini bisa saya restitusi sehingga dia bisa menjadi saya akan di dalam tahapan restitusi itu kan kita tanyakan masalah penyebabnya dilakukan itu, kemudian keyakinan kelas yang dia ingat, kemudian dia akan menerima konsekuensi dari atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terus untuk masalah tadi faktor lupa dia kesepakatan kelas, saya akan membuat kesepakatan kelas ini diingat betul oleh siswa. Misalkan saya akan membahasnya dalam satu pertemuan khusus, termasuk poin-poinnya, konsekuensinya sehingga mereka ingat. Kemudian juga saya bisa menjadikan kesepakatan kelas ini sebagai password untuk masuk dalam kelas. Jadi mereka tidak bisa masuk sebelum menyebutkan kesepakatan kelas yang mereka ingat. Kemudian saya juga ada ide untuk memisahkan tempat duduk siswa yang suka mengobrol. Jadi akan ada perubahan tempat duduk. Seperti itu. Kemudian ada juga tadi kalau seperti yang Ibu bilang mungkin mereka bosan, tidak tertarik dengan pembelajaran saya akan mengubah atau menerapkan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan atau mungkin bermakna sehingga siswa itu mereka tidak mengobrol dan fokus dengan pembelajaran saya. Ya itu Ibu strategi yang sedang saya rancang. Strategi yang Ibu Sri itu pertama mana yang paling tepat? Kalau menurut saya ini sebenarnya ini salah satunya Ibu, salah satu kan tadi banyak strateginya Ibu. Untuk strategi yang paling tepat dan untuk dijalankan secepatnya agar tujuan yang Ibu Sri harapkan itu bisa tercapai. Yang itu
secara langsung saya akan memisahkan siswa ini yang suka mengobrol, yang saya tandai mereka sering mengobrol akan saya pisahkan tempat duduknya. Kemudian saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Seperti yang Ibu sarankan tadi, ice breaking, mindfulness itu bisa saya terapkan. Oke, baik. Tadi Ibu Sri, dari strategi Ibu Sri itu bahwa kesepakatan kelas akan Ibu jadikan sebagai paspor mereka masuk kelas. Nah, itu juga. Apakah menurut Ibu Sri itu tidak terlalu dalam menerapkan itu, apa Ibu Sri enggak dianggap terlalu keras terhadap anak, bahwa kesepakatan kelas itu dijadikan kelas itu akan dijadikan paspor untuk masuk dalam kelas. Iya. Ya, tujuannya apa? Ya, itu juga bisa diterapkan. Artinya di sini untuk mendorong mereka yang sering lupa dengan kesepakatan itu supaya dia ingat. Sebenarnya tujuannya supaya mereka ingat saja. Oke. Agar mendorong mereka untuk selalu ingat akan kesepakatan kelas dan mereka nantinya akan tertib dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas. Oke, Ibu Sri, tadi kita sudah ngobrol banyak. Apa rencana Ibu Sri terkait strategi-strategi Ibu Sri agar anak-anak bisa tertib di dalam kelas? Rencana aksinya Ibu Sri seperti apa? Yang pertama, saya akan membuat action plan, yaitu rencana tindakan. Di situ saya akan menuliskan kapan saya akan mulai. Misalkan tadi itu mulai mungkin minggu depan pada pertemuan, ketika saya bertemu mereka lagi, saya akan sudah mulai menerapkan ini. Sebelumnya itu saya akan tulis dulu dalam catatan saya supaya saya ingat, akan menjadi sebagai komitmen bagi saya untuk memperbaiki atau menertibkan siswa dalam kelas. Oke, ini pertanyaan terakhir buat Ibu Sri. Dalam mencapai tujuan itu, siapa saja atau siapa saja yang membantu Ibu Sri dalam menjaga kesepakatan terhadap anak? Bisa. Siapa saja yang membantu Ibu Sri? Yang akan membantu di sini, karena ini adalah kejadiannya dalam kelas, saya bisa membantu kepada rekan guru yang lain agar senantiasa menyampaikan ketika masuk kelas mengenai kebiasaan-kebiasaan baik yang harus diterapkan, khususnya berkaitan dengan kesepakatan kelas yang sudah ada, sudah mereka bikin. Nah, guru-guru lain yang masuk dalam kelas, ataupun mungkin mereka bisa menyampaikan di apel-apel pagi supaya dia kuat, bukan hanya dari saya, tapi ada guru lain yang menguatkan. Ya, seperti itu, Bu. Oke, kita cing ini. Bagaimana Ibu Sri perasaannya setelah membuat curhat kepada saya? Perasaannya Ibu Sri gimana? Perasaan saya lega dan juga merasa tertantang untuk menyelesaikan masalah ini. Saya merasa nyaman curhat dengan Ibu karena Ibu istilahnya memberikan saran-saran yang membangun tanpa bersifat mengevaluasi, tapi bersifat membangun.
Ya, jadi seperti itu, Bu. Oke, makasih. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Ibu Sri. Alhamdulillah pada sesi coaching ini saya bisa memberikan membantu Ibu Sri untuk mencapai tujuan Bu Sri, bagaimana menertibkan murid dalam kelas. Alhamdulillah cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menuju kembali ke ruang utama ya.